Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Ya, pada video kali ini Sarjana Panda akan melanjutkan materi tentang distribusi dan fungsi peluang binomial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang distribusi probabilitas bersama. Ya, indikator pencapaiannya yang pertama, siswa mampu menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan distribusi probabilitas bersama untuk distribusi marginal. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan distribusi probabilitas bersama bentuk distribusi bersyarat. Adapun materinya, misal X dan Y berturut-turut adalah variabel acak. Fungsi distribusi probabilitas bersama X dan Y dinotasikan dengan Fx sama dengan peluang X sama dengan X gabungan Y sama dengan Y. Tabel yang berisi fungsi probabilitas bersama, nilai X dan Y merupakan distribusi probabilitas bersama. Untuk fungsi distribusi diskrit, yang pertama, Fx, Y lebih dari sama dengan 0 untuk semua X, Y. Yang kedua, sigma X, sigma Y, Fx, Y sama dengan 1. Yang ketiga, peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y sama dengan fungsi X, Y. Untuk setiap daerah pada bidang X, Y, Px, Y anggota elemen A sama dengan sigma A, sigma A, Fx, Y. Terus untuk fungsi distribusi kontinu, yang pertama, Fx, Y lebih dari sama dengan 0 untuk semua X, Y. Yang kedua, integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga untuk dy, integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga untuk dx dari Fx, Y, dx, dy sama dengan 1. Yang ketiga, Px sama dengan X, Y sama dengan Y sama dengan Fx, Y. Untuk setiap daerah pada bidang X, Y, maka peluang X, Y elemen dari A sama dengan integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga untuk dx, negatif tak hingga sampai dengan tak hingga untuk dy, Fx, Y, dx, dy. Di dalam distribusi probabilitas bersama terbagi menjadi dua. Yang pertama, distribusi marginal, yaitu misal X dan Y berturut-turut adalah variabel acak. Fungsi distribusi probabilitas bersama X dan Y dinotasikan dengan Fx, Y sama dengan Px sama dengan X, irisan Y sama dengan Y. Distribusi marginal X saja dan Y saja dinotasikan sebagai berikut. Untuk kasus diskrit, dari distribusi gabungan ini kita pecah menjadi distribusi marginal untuk X-nya saja atau untuk Y-nya saja. Nah, untuk kasus diskrit, untuk marginal X itu berarti Gx sama dengan sigma Y Fx, Y. Sedangkan untuk Y-nya yaitu Hy sama dengan sigma X Fx, Y. Terus untuk kasus kontinu, berarti Gx sama dengan integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga Fx, Y dikali dy. Terus untuk Hy sama dengan integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga Fx, Y dx. Jadi konsepnya kalau misalkan marginal X, maka untuk diskrit sigmanya X. Terus untuk marginal Y berarti sigma yang bergeraknya adalah sigma X. Sedangkan untuk kontinu, ketika yang dicarinya marginal X maka diturunkan terhadap fungsi dy. Sedangkan yang dicarinya marginal Y maka diintegralkan terhadap fungsi dx. Berikut contoh soalnya. Ini ada dua soal, nanti kita bahas satu persatu. Ya, langsung kita bahas contoh soal yang pertama. Sebuah dadu seimbang dilempar dua kali. Dari kedua pelemparan itu, X menyatakan muncul angka 4 dan Y menyatakan muncul angka 6. Tentukan yang A, buatlah distribusi marginal untuk variabel acak X dan Y. Yang B, untuk X sama dengan X, untuk A sama dengan X, Y di mana X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 2.
Hitunglah peluang X, Y anggota dari A. Ya, kita jawab. Pertama, kita buat tabel probabilitas bersama X dan Y-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ini kan dilempar 2 kali. Muncul angka 4 itu kemungkinannya tidak muncul sama sekali, muncul hanya 1 kali, atau muncul dua-duanya. Maka untuk X berarti 0, 1, 2. Y menyatakan muncul angka 6. Jadi sama saja ketika kita melemparkan 2 dadu, berarti kemungkinannya dari 2 dadu itu tidak muncul sama sekali angka 6, yaitu 0. 1 angka 6 berarti nilai Y-nya sama dengan 1, dan 2 angka 6 berarti nilai Y-nya sama dengan 2. Nah, nanti kita mencari nih berapa peluang dari tiap titik ini, 0,1, 1,0, 2,0 dan seterusnya. Cara mencarinya apa? Ya, kita buka lagi catatan sebelumnya tentang peluang atau ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu. Ini ada pelemparannya. Ini yang samping sini untuk dadu pertama, yang di bawahnya untuk dadu kedua. Ini 1,1 berarti dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 1. Kalau misalkan di sini 1,6 berarti dadu pertama muncul angka 1, dadu keduanya muncul angka 6. Nah, kita mau cari nih untuk 0 angka 4 dan 0 angka 6. Jadi dari 2 dadu itu tidak muncul sama sekali angka 4 maupun angka 6. Lihat di sini ada berapa anggotanya? Ya. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, jadi ada 16. Maka peluangnya di sini itu adalah 16/36. Ya, di tabel probabilitas ini menggunakan peluang. Jadi peluang munculnya, jadi kalau 0 berarti peluang muncul angka 4 0, peluang muncul angka 6 juga 0. Berarti kalau misalkan kita cari di sini, cari titik sampel yang tidak ada 4 maupun tidak ada 6-nya. Ternyata di sini diberi arsir warna kuning, ternyata ada 16, maka peluang 0,0 yaitu 16/36. Terus kita cari lagi untuk titik yang di sini 1,0, maka kita cari di sini berarti di sininya 1,0 berarti untuk angka 4-nya 1 kali, angka 6-nya 0. Berarti kita cari 1,4, 2,4, 3,4, 5,4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,5. Kenapa di sini tidak diambil 6,4? Karena di sini mintanya angka 4 1 kali, 6-nya 0. Berarti kita cari yang ada angka 4 muncul 1 kali saja, tanpa ada angka 6. Berarti banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah titik sampel, maka peluangnya 8/36. Dengan cara yang sama, kita isi seluruhnya nih. Ya, isi kotak-kotak yang di sini nih. Cari titik-titiknya. Maka didapat titiknya untuk 2 angka 4 dan 0 angka 6 itu ada 1. Cuma dari sini saja kan. Ya, jadi peluangnya 1/36. Terus untuk angka 4-nya 2, angka 6-nya 1 itu tidak mungkin. Berarti dia 0, 0 ya. Terus, nah untuk HGX ini adalah untuk kolom X, sedangkan HY untuk kolom Y-nya. Dari mana? Jumlahkan aja dari sini nih. Ya. Untuk 0 angka 4 itu ada jumlahnya, 0 angka Y itu jumlahnya ada 25/56. Terus dan sebagainya. Ya, jika ini sudah lengkap, maka baru kita bisa membuat distribusi marginal untuk variabel acak X dan Y-nya. Kita hilangkan dulu tabelnya. Ya, kita jawab yang A. Untuk tabel distribusi marginal variabel X, maka kalian ambil GX ini nih. Ya. Jadi kolom X ini dengan kolom GX ini. Maka X-nya 0, 1, 2, sedangkan nilai GX-nya ambil dari sini nih. Ya. Berarti didapat 25/36, 10/36, 1/36. Ya, sedangkan untuk marginal Y, maka bentuk tabelnya berarti nanti di sininya Y, di sininya HY.
Nah, Y-nya di sini 0, 1, 2 nih. Y di sini nih. 0, 1, 2, maka di sini 0, 1, 2. Maksudnya 0, 1, 2 tuh kemungkinan muncul angka 6 0, muncul angka 6 satu kali, muncul angka 6 dua kali. Nah, untuk peluangnya ambil aja jumlah di sini. Berarti nanti dapat 25 per 36, 10 per 36, 1 per 36. Ya, ini tabel distribusi marginal X dan marginal Y. Terus yang B kita cari peluang X, Y elemen dari A, di mana A-nya itu anggotanya X, Y dengan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 2. Kita cari dulu kemungkinan dari A-nya. Di sini kan ada keterangan X tambah 2Y kurang dari 2. Nah, di sini kita cari nih. Ini kan ada 0,0 nih kalau misalkan di sini 1,1, 2,1, 2,2, terus 1,2. Maksudnya 0,0 di sini itu adalah X-nya 0, Y-nya 0. Kalau disubstitusikan di sini berlaku tidak. Ternyata ketika disubstitusikan X tambah Y ditambah 2Y kurang dari 2. Kita ambil 0,0, berarti 0 ditambah 2 kali 0. Berarti jawabannya 0, 0 kurang dari sama dengan 2, berarti memenuhi. Berarti kemungkinan A-nya titiknya itu adalah anggota A-nya 0,0, 1,0, 2,0, 0,1. Kenapa 2,2 tidak berlaku? Karena kalau 2,2 disubstitusikan pada di sini, itu bukan anggota dari elemen A. Kenapa? 2 ditambah 2 kali 2. 2 kali 2, 4, ditambah 2, 6. 6 kurang dari 2, itu kan salah. Berarti tidak memenuhi anggota elemen dari A-nya. Nah, terus ketika kita mau cari peluang X, Y elemen dari A sama dengan, ya berarti kita tinggal cari nilai dari fungsi 0,0 ditambah fungsi 1,0 ditambah fungsi 2,0 ditambah fungsi 0,1. Caranya 0,0 lihat di sini. Ya, jadi kayak bentuk kartesius, sumbu X, sumbu Y. X-nya 0, Y-nya 0, berarti ketemunya di mana? Ketemunya di sini, 16 per 36. Substitusikan di sini. 1,0 berarti X-nya 1, Y-nya 0, berarti dapat 8 per 36. 8 per 36, 2,0 itu 1 per 36, 0,1, 8 per 36. Kita jumlahkan nilainya 33 per 36. Kita sederhanakan dibagi 3, maka peluang X, Y elemen dari A itu adalah 11 per 12. Ya, bagaimana contoh yang pertama? Jelas? Ya, kita lanjut contoh yang kedua. 3 kelereng diambil dari sebuah keranjang yang berisi 3 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 4 kelereng putih. Ya, ini kita tandai 3 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 4 kelereng putih. Diketahui X menyatakan banyak kelereng biru, berarti X ini untuk kelereng biru. Y banyak kelereng merah, berarti Y-nya untuk kelereng merah. Tentukan yang A, buat distribusi marginal untuk variabel acak X dan Y. Yang B, untuk B, anggota X, Y dengan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Hitunglah peluang X, Y elemen dari B. Ya, kita jawab. Pertama kita buat tabel probabilitas bersama untuk X dan Y-nya. Kita buat fungsinya, berarti fungsi X, Y sama dengan kita gunakan X menyatakan kelereng warna biru, Y menyatakan kelereng warna merah. Berarti ini kombinasi warna biru, kombinasi warna merah, dan kombinasi warna putih. Nah, kombinasinya 3, X-nya di sini. Karena X itu menyatakan kelereng warna biru, maka 3X. Dan Y menyatakan kelereng warna merah, berarti 2Y. Dan untuk kelereng warna putih yang diambilnya, berarti tinggal di bawahnya 3 dikurangi X dikurangi Y. Dibagi dengan kombinasi 9, 3 dari 9. Karena apa? Jumlah total kelerengnya ada 9, yang diambilnya sebanyak 3 buah. Ya, jadi peluang terambilnya warna peluang terambilnya warna biru, peluang terambilnya warna merah, dan peluang terambilnya warna putih. Nah, sedangkan X itu untuk warna biru, Y warna merah, sedangkan warna putihnya berarti 3 dikurangi X dikurangi Y. Nah, untuk X-nya sendiri yang bisa terambil itu adalah tidak sama sekali warna biru, terus ada 1 warna biru, 2 warna biru, dan 3 warna biru.
Sedangkan untuk warna merah itu 0 warna merah, 1 warna merah, 2 warna merah, sudah. Kenapa tidak ada 3 warna merah? Karena jumlah kelereng warna merahnya itu ada 2. Ya. Terus kenapa tidak ada kelereng warna biru 4? Karena maksimal kelereng warna biru ada 3. Terus kita buat tabelnya. Nah, maka di sini ya fx, y ini untuk kolom x, ini untuk kolom y-nya. Untuk kolom X itu kemungkinannya 0, 1, 2, 3, tulis ini 1, 2, 3. Terus untuk kolom Y-nya 0,12 berarti 0,1,2. Ini nanti untuk kolom fungsi marginal Gx, ini untuk fungsi marginal Hy atau fungsi marginal Y. Kita cari untuk masing-masing ininya. Ya. Ini untuk 0 warna biru dan 0 warna merah itu peluangnya 4/84. Caranya, ya berarti kita tinggal substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. Ini kan fungsinya X, Y sama dengan 3X, 2Y. Berarti 3X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti dengan 0. 4, 3 dikurangi X, dikurangi Y. Berarti 4, 3 dikurangi 0, dikurangi 0, dibagi kombinasi 3 dari 9. Maka didapat kombinasi 0 dari 3 dikali kombinasi 0 dari 2 dikali kombinasi 3 dari 4 dibagi kombinasi 3 dari 9. Gunakan rumus kombinasi, nanti didapat ini 1 dikali 1, 3 dari 4 itu adalah hasilnya 4. Terus 3 dari 9 hasilnya 84. Maka fungsinya itu adalah 4/84. Jadi peluang terambilnya 0 warna biru dan 0 warna merah adalah 4/84. Kita coba lagi dengan mencari pada 1,0. 1,0 itu hasilnya 18/84. Caranya di mana? Nih, F 1,0 sama dengan, ya berarti X-nya 1, Y-nya 0. Berarti nanti di sininya kombinasi 1 dari 3, 0 dari 2, kombinasi. Nah, di sininya ini kan 3 dikurangi X dikurangi Y. Berarti 3 dikurangi 1 dikurangi 0. Maka nanti kombinasinya 1 dari 3 dikali 0 dari 2, 2 dari 4. Itu nanti didapat 3 kali 1 dikali 6 dibagi 84. Maka hasilnya 18/84. Maka peluang 1,0 adalah 18,84. Dengan cara yang sama, silakan kalian lengkapi tabel berikut. Nah, ini sudah dilengkapi. Untuk 2,0 terambilnya 2 warna biru, 0 warna merah, itu adalah peluangnya 12/84. 3,0, 3 warna biru, 0 warna merah, itu adalah 1/84. Nah, terus untuk H, Y ini kita jumlahkan ke samping, ini dijumlahkan. Ya, ini jumlahkan juga, ke bawah juga dijumlahkan. Nah, untuk fungsi marginalnya, kita buat tabelnya. Ya, untuk X ini kan kemungkinannya 0, 1, 2, 3, maka di sininya 0, 1, 2, 3. Nah, GX-nya ambil aja di bawah sini. Maka nanti di sininya 20/84, 45/84, 18/84, dan untuk 3-nya 1/84. Untuk marginal, distribusi marginal Y, maka di sininya HY itu sama dengan, ambil aja dari sini, ya, 35/84, 42, 84, 7/84. Ya, ini untuk marginal X dan marginal Y. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjut. Untuk yang B, kita mau cari peluang X, Y elemen dari B. Di sini diketahui anggota dari B-nya X, Y dengan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Tentukan peluang X, Y elemen dari B. Berarti kita cari dulu kemungkinan dari B-nya. Kemungkinannya apa? Yang memenuhi syarat ini nih. Ya, jadi kalau memenuhi syarat, berarti dia merupakan himpunan penyelesaian. Kalau tidak, berarti bukan himpunan penyelesaian. Ternyata didapat himpunannya 0,0, 1,0, 0,1, 0,2, dan 1,1. Kita cari. Berarti nanti fungsi 0,0 ditambah fungsi 1,0 ditambah fungsi 0,1 ditambah fungsi 0,2 dan fungsi 1,1. Cari dari sini. Untuk fungsi 0,0 itu hasilnya 4/84, kita substitusikan.
Maka nanti di sini dapat 4/84 ditambah 18/84 ditambah 12/84 ditambah 4/84 dan ditambah 24/84. Ya, F 1,1 berarti 1,1. Nah, maka dapatnya di sini kan. Berarti untuk 1,1 itu nilainya 24/84. Kita jumlahkan itu hasilnya 31/84. Terus kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, kenapa ini tidak disederhanakan? Ya, untuk pengisian tabel distribusi probabilitas, biarkan saja dalam bentuk pembagi yang sama. Nanti penyederhanaannya kita sederhanakan pada bentuk pertanyaan soalnya saja. Jadi kalau misalkan B ini kita cari nih, sudah ketemu di sini, nah bisa disederhanakan atau tidak. Kalau misalkan bisa disederhanakan, maka disederhanakan. Jadi penyederhanaannya itu di akhir dari bentuk pertanyaan soal, bukan dalam proses pengerjaan. Ya, untuk distribusi marginal, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu distribusi bersyarat. Misal X dan Y sebagai dua variabel acak, baik diskrit maupun kontinu. Distribusi bersyarat dari variabel Y dengan X sama dengan X adalah, ya, jadi bentuk rumusnya seperti ini. Nah, jadi dibacanya frekuensi Y dengan syarat X sama dengan Fx, Y dibagi dengan Gx dengan Gx lebih dari 0. Untuk distribusi bersyarat dari variabel X dengan Y sama dengan Y adalah, ya, ini fungsinya fungsi X dengan syarat Y sama dengan fungsi X, Y dibagi dengan fungsi HY dengan HY lebih dari 0. Terus dari distribusi bersyarat ini ada dua sifat. Ada sifat bebas dan ada sifat tidak bebas. Variabel acak X dan Y bersifat bebas apabila Fx, Y itu sama dengan hasil kali dari Gx dikali dengan HY. Sedangkan variabel acak X dan Y bersifat tidak bebas apabila Fx, Y tidak sama dengan Gx dikali HY. Ya, ini materi untuk distribusi bersyarat. Ya, kita bahas contoh soalnya saja. Diberikan tabel distribusi bersama untuk variabel acak X dan Y sebagai berikut. Ini diketahui tabelnya. Terus berdasarkan tabel tersebut, tentukan yang A, distribusi bersyarat X untuk Y sama dengan 2. B, distribusi bersyarat Y untuk X sama dengan 5. Dan C, apakah kedua peubah acak tersebut bersifat saling bebas. Berarti yang C ini kita buktikan. Peubah acak ini saling bebas atau tidak saling bebas. Kita jawab satu persatu. Untuk yang A, distribusi bersyarat X untuk Y sama dengan 2. Lihat, untuk Y sama dengan 2 berarti kita cari H2. Nah, untuk mencari H2 ini kan fungsinya fungsi bersama, berarti bentuknya Fx, Y. Karena di sini dimintanya Y sama dengan 2, berarti nanti di sini fungsi 4,2 fungsi X, 2. Ya, jadi X-nya 45, berarti F 4,2 ditambah F 5,2. Berarti nanti didapat 0,2 ditambah 0,3. Berarti nanti Hx sama dengan 0,50. Nah, terus kita cari pembuat distribusi bersyaratnya. Ya, tadi rumus tadi berarti F X dengan syarat 2 sama dengan F X, 2 dibagi H2. Berarti F X dengan syarat 2 sama dengan ganti H2-nya dengan 0,5. Berarti nanti F X dengan syarat 2 itu sama dengan 2 F X, 2. Formula tersebut digunakan untuk X sama dengan 4 dan X sama dengan 5. Jadi kita substitusikan nih X sama dengan 4 dan X sama dengan 5-nya pada fungsi ini. Maka nanti didapat untuk F 4 dengan syarat 2 itu didapat 0,4, dari mana 2 dikali F 4,2. 4,2 dari sini 4. Di sininya 2, 0,2 kan. Maka dapat 0,46. Terus F5 dengan syarat 2 sama dengan 2 dikali F 5,2 sama dengan 2 dikali 0,3. 5,2 berarti 5.
Sini 2 kan, bakal dapatnya di sini. Ya. Terus kita buat distribusi bersyarat dari X. Ya, maka bentuknya seperti ini. X, F(x) dengan syarat 2. Di sini titik X-nya adalah 4 dan 2. Sedangkan fungsi peluangnya adalah 0,40 dan 0,60. Ini untuk yang A. Ya, kita lanjut untuk yang B. Distribusi bersyarat Y untuk X sama dengan 4. Karena syaratnya X sama dengan 4, maka fungsi yang dicarinya adalah fungsi Gx, di mana X sama dengan 4. Berarti G4 sama dengan F4,1 ditambah 4,2 ditambah F4,3. Terus kita substitusikan 4,1 nilainya 0,1, F4,2 nilainya 0,2, F4,3 nilainya 0,10. Maka G4 itu nilainya 0,40. Terus kita lanjut pembuat distribusi bersyaratnya, berarti F Y dengan syarat 4, berarti nanti di sininya 4, Y G4. Dan nanti fungsi Y dengan syarat X sama dengan 4 itu adalah F 4, Y sama dengan dibagi G4-nya itu hasilnya 0,4, berarti 0,4. Terus kita cari untuk Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Y sama dengan 3-nya. Berarti untuk Y sama dengan 1, berarti F 4,1 sama dengan 4,1 dibagi 0,4. Berarti di sini 4,1 nilainya 0,10, berarti 0,10 dibagi 0,40 itu hasilnya 0,25. Terus untuk 2 berarti didapat 0,5, untuk 3 didapat 0,2. Untuk distribusi bersyarat disajikan pada tabel berikut. Ya, ini distribusi bersyarat Y untuk X sama dengan 4. Di sini Y anggotanya 1, 2, 3. Sedangkan fungsi Y dengan syarat X sama dengan 4 itu peluangnya 0,25, 0,50, dan 0,25. Terus kita buktikan apakah perubahan acak tersebut bersifat saling bebas atau tidak. Cara membuktikannya, kita ambil sembarang titik. Misalkan kita ambil titiknya 5,1. X-nya 5, Y-nya sama dengan 1. Maka kita akan membuktikan apakah Fx, Y sama dengan Gx dikali Hx. Nah, untuk 5,1 diketahui F5,1 dari tabel ini itu nilainya 0,15. Sedangkan untuk G5 itu nilainya G5 ambil di sini langsung. Ya, G5 berarti 0,6. Sedangkan H1 itu ini ya. Itu nilainya 0,1 ditambah 0,15. Jadi kalau dicari G5, lihat 5 di mana? Itu punya X kan? Berarti ke bawah dijumlahkan nih G5. Nah, jadi 0,15 ditambah 0,3 ditambah 0,15. H1 berarti Y kolom 1 di sini berarti 0,1 ditambah 0,5, maka dapat 0,25. Nah, sedangkan kita mau buktikan nih F5,1 sama dengan G5 dikali H1. Berarti F5,1 itu nilainya 0,15, sedangkan G5 itu nilainya 0,6, sedangkan H1 nilainya 0,25. Ternyata 0,15 sama dengan 0,15. Berarti berlaku Fx, Y sama dengan Gx, Y. Akibatnya kedua variabel acak X dan Y bersifat saling bebas. Ya, untuk materi dan contoh soal tadi bagaimana? Jelas? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan pada kolom komentar. Berikut ada soal latihannya, silakan kalian kerjakan. Apabila dalam pengerjaan latihan soal ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pada kolom komentar. Ya, untuk video pembelajaran kali ini Sapa cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.